Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia dengan PM 231031038. Di sini saya juga bersama rekan saya, Echa Mutifadullah dengan PM 23110311039. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil mini skripsi kami yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Return on Asset pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk periode 2005 sampai dengan 2024. Selanjutnya, pada penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kinerja keuangan perbankan, khususnya dalam menghasilkan laba. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai probabilitas bank adalah return on asset atau ROA, karena rasionya menunjukkan kemampuan bank dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Namun, ROA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal. Dalam penelitian ini, kami memfokuskan perhatian pada dua faktor utama. Yang pertama yaitu debt to equity ratio atau DER sebagai indikator struktur permodalan dan BOPO sebagai indikator efisiensi operasional. Berdasarkan data keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2024, terlihat bahwa nilai ROA dan DER dan BOPO mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah DER dan BOPO berpengaruh terhadap ROA, baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, return on asset atau ROA digunakan sebagai indikator kinerja keuangan karena mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Debt to equity ratio atau DER digunakan untuk menggambarkan struktur permodalan bank, yaitu perbandingan antara utang dan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan dan berpotensi menekankan probabilitas. Sementara itu, BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank. Semakin tinggi BOPO, berarti biaya operasional yang dikeluarkan semakin besar dibandingkan dengan pendapatan operasional. Sehingga semakin besar dibandingkan pendapatan operasional, sehingga laba yang dihasilkan cenderung menurun. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menurunkan 3 hipotesis, yaitu pertama, DER berpengaruh terhadap ROA, yang kedua, BOPO berpengaruh terhadap ROA, dan ketiga, DER dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data time series selama 20 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai 2024, yang diperoleh dari laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dengan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA sama dengan beta 0 ditambah beta 1 DER ditambah beta 2 BOPO ditambah E. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi EVIUS, serta dilengkapi dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastis, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi layak digunakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kita meregresikan model regresi penelitian kami, yaitu pada regresi linier berganda. Pertama-tama kita menggunakan aplikasi EVIUS, kita buka aplikasi EVIUS, kemudian kita klik File, kita klik New, kemudian kita klik Work File, kemudian di Work File Structure Type kita pilih Date Regular Frequency, karena kita menggunakan time series. Nah, di sini klik tahun pertama, ketik tahun pertama, 2005 dan tahun 2000. Kemudian klik OK. Kemudian pilih Quick, pilih Empty Group. Kemudian kita copy data laporan keuangan Bank BRI sesuai dengan variabel paste. Kemudian kita pilih variabel yang akan kita regresikan. Di sini ada ROA, DER, dan BOPO. Jadi kita klik kanan, pada cursor, terus open, dan klik as equation. Di sini konstantanya kita pindahkan di sini. Kemudian
Inilah hasil regresi linear berganda pada pengujian-pengujian kami. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan regresi ini, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. ROA sama dengan 3,023 min 0,03 DER min 0,00121 BOPO. Nah, nilai konstanta sebesar 3,23 menunjukkan bahwa apabila nilai DER dalam BOPO dianggap konstan, maka return on asset Bank BRI berada pada kisaran 3%. Koefisiensi regresi untuk variabel debt to equity ratio atau DER bernilai minus 0,003. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa secara arah peningkatan DER cenderung menurunkan ROA. Namun nilai probabilitas DER sebesar 0,889 yang lebih besar dari 0,05 sehingga secara statistik DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, koefisien regresi untuk variabel BOPO sebesar minus 0,0121 yang juga menunjukkan arah hubungan negatif. Artinya peningkatan BOPO cenderung diikuti oleh penurunan ROA. Namun nilai probabilitas BOPO senilai 0,8996 secara statistik BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa meskipun DER dan BOPO memiliki hubungan negatif terhadap ROA, namun pengaruh tersebut belum signifikan secara statistik selama periode penelitian. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Belum menarik kesimpulan dari hasil regresi terlebih dahulu, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan layak dan tidak menimbulkan bias. Uji normalitas dilakukan menggunakan Jarque-Barrett test. Hasil pengujian menunjukkan hasil probabilitas sebesar 0,6932 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF untuk variabel DER dan BOPO masing-masing sebesar 1,506 yang berada di bawah batas 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Dan selanjutnya, uji heteroskedastis dilakukan menggunakan White test, nilai probabilitas T-square sebesar 0,6318 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastis. Dan yang terakhir, uji autokorelasi dilakukan menggunakan Bayes-Guthrie test. Nilai probabilitas T-square sebesar 0,2054 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Dan yang selanjutnya, uji T. Pengujian hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji T yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu DER dan BOPO, terhadap return on asset secara parsial atau terpisah. Untuk variabel debt to equation ratio atau DER, hasil uji T menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,1405, sedangkan nilai T tabel sebesar kurang lebih dari 2,1098 pada tingkat signifikasi 5%. Selain itu, nilai probabilitas DER sebesar 0,8899 yang lebih besar dari 0,05. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara parsial. Dengan demikian, nilai hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya untuk variabel BOPO, uji T menunjukkan nilai T tabel sebesar min 0,1280 dengan nilai T tabel sebesar kurang lebih dari 2,1098. Nilai probabilitas BOPO sebesar 0,8996 yang lebih dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Meskipun secara teori BOPO berhubungan dengan efisiensi operasional dan probabilitas, namun pada periode
penelitian ini, pengaruh tersebut belum terbukti secara statistik. Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian secara parsial, tahap selanjutnya adalah melakukan uji F yang bertujuan untuk mengetahui apakah DA dan BOPO secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap return on asset. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,0705, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,5915 pada tingkat signifikasi 5%. Selain itu, nilai probabilitas uji F sebesar 0,9580 yang lebih besar dari 0,05. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa DER dan BOPO secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini juga ditolak. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh debt to equity ratio dan BOPO terhadap return on asset pada PT Bank BRI Indonesia Persero Tbk selama periode 2005 sampai 2024. Hasil pengujian secara parsial melalui uji T menunjukkan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO juga tidak terpengaruh signifikan terhadap ROA. Meskipun kedua variabel tersebut memiliki arah hubungan negatif terhadap ROA, namun secara statistik pengaruhnya belum terbukti signifikan. Selanjutnya, hasil pengujian secara simultan melalui uji F menunjukkan bahwa DER dan BOPO secara bersama-sama juga berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan probabilitas Bank BRI selama periode penelitian tidak sepenuhnya dijelaskan oleh struktur permodalan dan efisiensi operasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja probabilitas Bank BRI kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, sekian presentasi hasil mini kami. Semoga dapat bermanfaat. Kami mohon maaf jika masih kurang dan salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.